Maka sedikit akan saya singgung dulu Bapak Ibu ciri-ciri orang yang kerasukan setan. Walaupun nanti di mata kuliah okultisme, saya sudah banyak singgung ini bagi Bapak Ibu yang sudah ikut. Tapi yang belum nggak apa-apa, saya kasih dulu sedikit bocorannya. Tanda orang yang kerasukan setan. Satu, setan itu mempunyai tenaga yang luar biasa. Maka tidak salah kalau setan juga bisa mendistribusikan tenaga yang luar biasa kepada orang-orang yang belum bertobat. Contoh di Markus pasal 5 ayat 3 sampai 4. Di mana ada orang yang kerasukan setan bisa mematahkan rantai yang terbuat dari besi yang sudah lama mengikat tangan dan kaki mereka. Mereka bisa putuskan. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang belum bertobat, kalau mempertuhankan simbolis atau setan, bisa juga dia diberikan kemampuan dan kuasa. Makanya tidak aneh kalau misalkan kita lihat ada orang dipukulin pun, ditusuk pun tidak berdarah. Bisa, karena setan bisa menawarkan itu. Oke, maka itu kenapa banyak orang mencari kekebalan tubuh ke dukun kan. Tanda orang yang kerasukan setan, suaranya bisa berubah-ubah. Misalkan kalau dia perempuan, dalam satu waktu dia dirasuki oleh setan, dia bisa bersuara seperti laki-laki, seperti pria. Bahkan bisa juga mereka menggunakan berbagai bahasa yang ada di muka bumi ini. Saya pernah melayani satu orang, mahasiswa Bapak Ibu. Saya baru lihat dia, baru ketemu dia. Dia cerita banyak hal dengan berbagai bahasa yang berbeda. Dia bisa pakai bahasa Jepang, bahasa Inggris, ya, dan bahasa-bahasa yang lain. Padahal dia orang Indonesia asli. Dia orang Kalimantan, orang Dayak, tapi dia fasih banget berbahasa Sunda. Padahal dia baru 1 bulan ada di Bandung. Tapi bahasa Sundanya lancar betul. Termasuk bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya, bahasa Cinanya, bahasa Mandarinnya. Dia bisa. Tapi karena saya tahu, ini pekerjaan iblis nih. Maka saya bilang, dalam nama Yesus. Iblis, engkau keluar dari dalam diri anak ini. Sebab anak ini adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Langsung dia sadar dan lemas Bapak Ibu. Setelah dia sadar saya tanya, jadi kamu tahu nggak kamu ngomong apa di awal? Gak tahu Pak. Saya kasih tahu ya. Tadi kamu waktu ketemu saya di awal, kamu saya tanya namamu siapa, kamu menjelaskan. Kamu bisa menjelaskan dalam bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan juga bahasa yang lain. Bisa sih Pak? Ya, tapi nggak usah takut. Karena orang yang mengajarimu berbagai bahasa tadi sudah pergi jauh dia. Dan dia tidak akan kembali lagi ke kamu. Karena kamu sudah menjadi milik Kristus dan Kristus ada dalam hidupmu hari ini. Nah, mungkin Bapak berpikir, enak juga dong Pak Tony. Kita nggak usah ikut kursus bahasa Inggris. Kita kerasukan aja Pak. Otomatis kita bisa bahasa Inggris. Nggak begitu juga kali Bapak Ibu, saudara. Bahasa-bahasa yang dimiliki oleh orang kerasukan setan ini kan tidak konsisten itu. Tidak berlangsung, tidak bertahan itu Bapak Ibu. Enggak. Jadi jangan juga kita berpikir enak juga kerasukan, apalagi kalau kita bisa diajari oleh iblis berbagai bahasa. Enggak, bahasa yang dipakai oleh orang kerasukan, kalau dia bisa memakai bahasa yang lain, itu sifatnya sementara. Sifatnya sementara aja. Dan dia sendiri tidak akan mengerti sebenarnya apa yang dia ucapkan, apalagi makna dan artinya. Itu kan yang saya
Akhirnya tanya setelah orang itu sadar. Kamu tahu nggak tadi kamu ngomong apa aja? Saya bilang. Pakai bahasa apa? Nggak tahu, Pak. Oke. Jadi kalau mau bahasa Bapak Ibu memperdalam bahasa Inggris, tetap standar polanya, caranya ya ikut kursus bahasa Inggris lah. Jangan minta kerasukan setan. Oke ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, tatapan mata orang yang kerasukan setan itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Contoh, waktu dalam keadaan normal bisa saja tatapan matanya itu sayu. Tetapi waktu dia kerasukan, itu seperti melotot, menggambarkan apa? Perlawanan itu. Dan rata-rata dalam pengalaman saya pelayanan pelepasan, ini sering saya jumpai. Saya belum ngomong, orang yang kerasukan ini sudah menunjukkan ketidaksenangannya, ketidaksukaannya dari mana? Dari penglihatannya Bapak Ibu. Udah kelihatan tuh. Tapi sekali lagi, karena saya tahu persis, anak ini waktu dia normal, iya, penglihatannya itu sayu kok. Saya paham betul, saya ingat betul. Waktu dia dalam keadaan normal itu. Maka waktu dia melotot, saya paham. Ada roh lain yang menguasai dia. Yaitu iblis itu sendiri. Maka sekali lagi Bapak Ibu. Dengan memakai kasih kuasa dan otoritas dari Tuhan. Saya katakan, iblis kau pergi. Kau pergi. Ini bukan tempatmu. Ini bukan milikmu. Dia adalah milik Tuhan. Ciri yang keempat. Karakter atau perilaku orang yang kerasukan setan selalu berbeda dari karakter dan perilaku waktu dia dalam keadaan normal. Contoh di Markus pasal 9 ayat 22. Anak yang kerasukan setan, ya, itu diseret-seret, ditarik-tarik oleh iblis untuk dibawa ke api atau ke air. Apa maksudnya? Mau membunuh anak itu. Jadi ada satu perilaku yang tidak normal, yang tidak wajar Bapak Ibu. Di mana orang itu selalu ingin melakukan apa? Upaya untuk menghabisi dirinya, membakar dirinya, membunuh dirinya sendiri. Maka itu saya katakan Bapak Ibu, tindakan bunuh diri adalah bentuk konkret pekerjaan dari setan. Itulah yang dialami oleh Yudas Bapak Ibu. Waktu dia bunuh diri, setanlah yang menguasai hati dan pikiran Yudas dan mendorong dia, habisi nyawamu, habisi hidupmu. Maka untuk itulah Bapak Ibu, orang yang bunuh diri tidak akan ada yang masuk surga. Karena apa? Karena iblis yang memimpin dan menguasai dia sehingga dia menghabisi nyawanya sendiri. Sama. Hari-hari ini banyak kita menemukan dan melihat orang yang bunuh diri. Entah orang awam atau orang berpendidikan. Contoh konkretnya saja Bapak Ibu. Seorang mahasiswa yang juga sudah sekaligus dokter tapi dia ambil spesialis di Semarang kan. Alasannya karena tekanan dari senior dan lain sebagainya. Akhirnya dia menyuntikkan obat dalam tubuhnya sehingga dia meninggal. Saya melihat dari perspektif rohani, ada pekerjaan iblis di situ yang mendorong dia untuk membunuh, menghabisi nyawa sendiri. Maka hati-hati Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada jemaat yang kita layani. Sesukar apapun, sesulit apapun hidup ini, kalau ada upaya, ada usaha untuk menghabisi diri sendiri dengan bunuh diri dengan cara apapun juga, itu adalah pekerjaan dari setan. Dan tidak ada yang masuk surga, tapi masuk neraka bersama-sama dengan setan. Tolong Bapak Ibu ajarkan itu. Maka kalau ada masalah persoalan kesulitan apapun dalam hidup ini, mari datang pada Kristus. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu itu berarti kan masalahnya, pergumulannya berkali-kali lipat Bapak Ibu. Datanglah kepada aku, kata Tuhan. Artinya apa? Bertobatlah padaku, percayalah kepada aku. Ayat itu menjelaskan lebih jauh. Aku memberikan kelegaan bagimu. Kelegaan itu artinya apa? Kekuatan, pengharapan, penghiburan, penyelesaian atas masalahnya, dan bahkan juga berkat dan pertolongan Tuhan. Tolong Bapak Ibu sampaikan ini. Ciri yang kelima,
Mereka yang kerasukan setan seringkali tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Contohnya ketika mereka telah dilepaskan dari kerasukan setan yang menguasai mereka. Lalu sadar. Lalu setelah itu, saya tanya, kamu tadi tahu nggak sedang ngapain? Nggak tahu, Pak. Masa sih? Iya, saya nggak tahu, Pak. Kamu ngomong ini, itu, dan lain sebagainya. Kamu masih ingat nggak? Enggak, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau orang kerasukan setan ngomongnya ngalur kemana-mana, ngalur ngilur gitu ya. Bahkan juga mungkin menyerang kita, memaki-maki kita. Jangan ikut-ikutan memaki-maki. Kalau kita ikut-ikutan memaki-maki orang itu, ya berarti 11-12. Kita dengan orang kerasukan setan. Itu sering alami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya belum ngomong apa-apa. Saya baru berdiri di depannya, saya dimaki-maki loh Bapak Ibu. Siapa kamu? Ngapain kamu ke sini? Jangan ganggu saya. Kamu pergi. Saya digituin Bapak Ibu. Tapi saya tahu ini bukan anak, ini bukan orang ini yang sesungguhnya sebenarnya. Bukan. Karena saya tahu sebelumnya waktu dia dalam keadaan sadar, alias waktu dia belum kerasukan, anaknya baik, sopan banget, ramah, omong berbicara halus banget. Waktu dia kerasukan Bapak Ibu, langsung keluar kata-kata mutiara dari kebun binatang. Jangan kita ikut-ikutan emosi. Kalau kita ikut-ikutan emosi, memakai kalimat yang sama seperti mereka yang kerasukan itu, berarti kita juga lebih kesetanan tuh Bapak Ibu. Jadi gimana caranya Pak Tony? Arahkan hati dan pikiran kepada Kristus dan minta Roh Kudus memimpin kita untuk mengeluarkan setiap kata dan kalimat yang benar. Maka yang saya lakukan, saya katakan, sudah, kau pergi aja, pergi. Tempatmu bukan di sini. Bukan. Tempat ini, anak ini, bukan bagianmu, bukan milikmu, tapi dia milik Tuhan. Ini penting Bapak Ibu ya, jadi jangan tersulut, jangan terprovokasi. Yang keenam, tanda orang yang kerasukan setan. Setan membuat orang catat sementara. Jadi masih ingat Bapak Ibu ya, ada wanita yang bungkuk. Soalnya dia waktu dia lahir, normal Bapak Ibu, berdirinya. Sehat, nggak bungkuk dia. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, dia masih muda. Lama-kelamaan tulangnya itu jadi bungkuk. Dan itu dialami 18 tahun oleh si wanita itu. Dan rupanya itu pekerjaan dari si iblis atau iblis Bapak Ibu. Hal yang sama dialami di dalam Matius pasal 9 ayat 32 sampai 33. Ada orang karena kerasukan setan, akhirnya orang itu menjadi bisu, tidak bisa bicara. Artinya apa? Waktu dia lahir ke dunia ini, anak itu nggak bisu, Bapak. Bisa-bisa kok. Tetapi karena dalam perjalanannya, orang ini belum sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus, akhirnya dia dikuasai oleh setan. Akibatnya apa? Dia nggak bisa bicara. Waktu-waktu dia dilepaskan, waktu dia dilayani oleh Tuhan Yesus, setan yang menguasai mulut orang ini, akhirnya dia bisa bicara. Ya, jadi artinya apa? Setan memang bisa juga membuat seseorang itu mengalami kecacatan dengan menghadirkan ya sakit penyakit tertentu. Maka untuk itulah sebenarnya bagi para dokter, ini ada dokter kita di sini, masuk nggak ya? Kita punya teman juga nih, dokter Haryanto. Ya, untuk anak-anak mahasiswa yang saya layani di Fakultas Kedokteran Unpad, saya selalu katakan kepada mereka, tidak semua loh sakit penyakit itu bisa kalian sembuhkan hanya dengan tenaga medis. Hanya dengan pengetahuan yang kalian punya. Nggak bisa loh saya. Tapi ada beberapa sakit penyakit itu yang bisa disembuhkan
dengan kuasa darah Yesus. Maka seringkali mereka bertanya di waktu saya layani mereka, waktu mereka kuliah. Pak Tony gimana caranya kalau gitu Pak? Supaya kami tidak hanya melayani pasien itu secara medis, tapi juga kami melayani secara rohani. Karena tadi kata Pak Tony, penyakit badan itu bisa juga berasal dari iblis. Saya bilang, engkau harus bertobat dulu. Ya, kalau engkau sudah bertobat, konsisten ikut pemberitaan dengan saya dalam perjalanannya, nah, nanti ini menjadi bekal bagi kami untuk bisa melayani pasien. Apapun sakit penyakit mereka dari sibolis atau dari yang lain. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, sekali lagi, dengan kita bertobat pada Kristus, lalu dimuridkan dilayani, efektif sekali membuat kita bisa melayani banyak orang. Ya, karena bukan iblis. Yang ketujuh, ciri orang yang kerasukan setan, Bapak Ibu. Biasanya mereka menghujat, menolak, anti terhadap Kristus. Contoh di dalam kisah para rasul 16 ayat 17. Setan berseru. Si Bulis ngomong nih. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Dengan tujuan untuk menyombongkan hamba Tuhan. Inilah contoh kasus waktu orang yang mengalami kerasukan. Kan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Karena beberapa kali ini saya hadapi orang yang kerasukan seperti ini. Ya, saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus engkau pergi. Siapa itu Yesus? Saya nggak butuh Yesusmu. Saya digituin tuh Bapak Ibu. Dia mencoba menyerang balik. Saya tahu itu Yesus. Itu loh orang kerasukan itu Bapak Ibu. Singkat tadi, iblis juga percaya sama Yesus kan? Tapi iblis nggak ada yang bertobat. Maka dia bilang, saya tahu itu Yesus. Saya tahu. Tapi saya mengerti. Kalau anak ini, kalau orang ini sampai ngomong seperti itu, ini adalah gambaran kehadiran iblis yang coba memberikan perlawanan. Maka Bapak Ibu yang saya lakukan apa? Saya berdoa dalam hati lagi. Dan minta kuasa Roh Kudus supaya full bekerja. Dan akhirnya orang itu bisa kita layani. Akhirnya dan endingnya dia sadar. Setelah dia sadar, saya tanya, kamu tadi sadar nggak? Kamu itu menolak Yesus loh. Enggak, Pak. Coba bayangin Bapak Ibu. Enggak, Pak. Enggak, saya nggak nolak Yesus, Pak. Saya percaya Yesus kok, Pak. Begitu Bapak Ibu tuh. Kalau tadi waktu sebelum dilepasin,